pondasi sebelum kita melihat bagaimana pemilihan dari pick-pickan yang akan dibawakan. Tapi ada suara Hayabusa di ban kah barusan? Atau jangan-jangan di pick terlebih dahulu, tapi itu dia. Di 3 ban Tim pertama. Liquid ID ternyata yang melakukan ban Hayabusanya. King Kong kali ini masih memiliki kesempatan untuk membawakan Suyo, Alpha, bahkan Ling sekalipun, Pak Pulung. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang King Kong, salah satu hero yang sering dia bawakan juga adalah Ling. Dan pernah combo juga nih untuk cowok Angelanya bareng sama Super Prince dan juga Brusco salah satunya. Yang paling menarik dari Brusco adalah, seperti kita tahu, Brusco pernah bertanding di MPL ID. Betul. Dan sekarang ketika di MPL Filipina, mereka malah juara di sana. Kayaknya ini ada satu gayung bersambut ya. Peribahasa yang pas gitu. Satu gaya. Kayaknya pola permainan dari Brusco ya emang ya sekarang ya emang nyatu aja gitu. Nyatu, cocok banget emang. Cocok ternyata. Banget, cocok banget. Dan bahkan ada sharing hero loh sama Spider Miles sebagai cadangan dari Fnatic Onyx Filipina, yaitu adalah Minotaur. Yang kita udah tahu lah, kalau Minotaur itu kan udah jarang nih untuk digunakan, Pak Pulung. Tapi di tangan dari Brusco Masih. itu masih menjadi hero yang mengerikan sekali. Dan Zushin akan di-ban, Joy ditutup juga. Lagi-lagi hero-hero assassin power dari King Kong akan ditutup. Dan ini dia Aaron Shiki yang nantinya akan bertemu dengan Kelra, the gold standard di area gold lane. 1v1 yang menarik, 1v1 yang tentunya kita tunggu-tunggu juga. Yep. Nah saja sekarang kan ya ada beberapa hero yang terlepas dan juga berbeda dari beberapa round sebelumnya. Lihat kalau tadi ada Zuxin yang dilepaskan berkali-kali, tapi untuk sekarang Zuxin yang di-ban. Dan ada Eve yang terlepas, namun untuk first pick-nya akan jatuh ke tangan. Angela first pick. Membuka potensi dari Ling Angela. Mau kemana aja nih hero-nya nih bisa? Ling Angela Cho. Masalahnya best of 1 ya bro. Lah iya, Hajar dulu aja udah. pakai best draftnya mereka. Best draft aja udah. Angela first pick. Ketika semua orang sekarang berebutan Hylos, Khalid, bahkan Alpha di first pick hingga Suyo, tim Liquid ID masih berkutat dengan adanya Ling Angela yang memungkinkan sekali untuk muncul di game kali ini, Pak Pulung. Yap. Bukan hal yang mudah juga pastinya untuk tim Liquid ya bisa menggunakan satu draft pick kayak yang begini. Tapi langsung di-deny, Pak, kayaknya. Kali ini ada Suyo dan Hilda. Dua tipikal hero yang tentunya akan sangat mengganggu sekali ketika ada Ling di dalam line up dari tim Liquid ID. Pertanyaannya adalah apakah mereka masih ingin membawakan Ling Angela tersebut, dan sepertinya masih bersama dengan Hylos yang tentunya masih bisa dibawakan oleh Aran di XP. Yap, cuman ntar di area goldnya Prof. Apakah ini akan berputar di area Ruby? Ruby, Harit, dan Lunox. Ruby, Hari, Luno, oke. Ya, tiga itu kayaknya nggak bakal jauh-jauh. Karena kalau udah ngeliat Ling Angela kayak begini, ya udah ini udah jadi best draftnya dari tim Liquid ID kan. Berarti itu pula hero-hero yang mungkin masuk radar untuk di-ban setelah ini. Sebentar, saya jadi punya pertanyaan baru, Papa. Apa tuh? Jika kamu di posisi tim Liquid ID, Iya. apakah kamu yakin untuk menunjukkan best draft kamu di game pertama? Atau jangan-jangan tim Liquid ID setelah mereka menang dari kemarin, itu mereka emang menyiapkan draft yang lebih kuat daripada Ling Angela. Makanya mereka munculin sekarang biar nanti pas di ronde-ronde selanjutnya draft mereka baru muncul di saat itu. Draftnya muncul di situ. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga ya kalau emang ini kita disebut dengan draft terkuatnya ya wajarnya mereka keluarkan draft terkuatnya untuk ngelawan tim yang terkuat juga di area PH gitu. Jadi Berikan pas aja. respect terkuat. Respect aja kuat udah. ya. Oke, Luoyi tapi ini Walaupun dengan seringnya muncul draft kayak begini, ya untuk dari counternya kita udah tahu udah banyak banget banyak kan. banget. Hilda aja termasuk salah satu yang bisa mendinai hal tersebut loh. Yap. Tapi semenjak adanya Super Friends dengan hero powernya, aduh. Gimana ini nih? Jujur ini mengerikan banget. Terakhir kali aku melihat juga Luoyi dari MPL Filipina tuh Super Friends paling sering untuk di-ban. Tapi untuk sekarang Haritnya juga ditutup. Kelra kayaknya paham betul bagaimana draft dari Ling Angela ini akan berjalan. Sehingga mereka akan menuju kepada draft untuk Aaron Shiki terlebih dahulu yang ditutup. Dengan adanya satu Harit, ini akan membuka potensi lain sepertinya bagi teman-teman dari tim Liquid ID untuk bermain ke arah Lunox mungkin. Atau jangan-jangan mereka ingin membiarkan Bruno-nya yang diambil. Karena seperti kita tahu Bruno dari tadi emang terlepaskan tapi masih belum diamankan secara terburu-buru. Oke, Gatot. Masalahnya juga ya, ini Khalid masih terlepas loh, Prof. Ya kita tahu ya, Khalid walaupun oke lah ada pengurangan ataupun ada nerf. Tapi tetap Prof. Tetap, karena kan ya... Angela bisa ditabrak-tabrakin dan ya sulit aja gitu. Nah tapi pertanyaannya Angelanya mau di mana? Nah, Roamer atau mid lane? iya ya. Karena kalau Ya SQL juga bisa pakai. karena kalau misalkan dapat Lunox nih Pak Pulung ya, Angelanya malah bisa di mid lane.
Betul. Magic damage-nya udah cukup nutup kan di sana. Iya. Chow sejauh ini belum di-ban kan? Chow belum. Ah, let's go Widi. Widi Chow, Chow Angela, dan Lee. Oke. Oh, itu bener-bener literally apa ya? Triangle terbaik dari tim Liquid ID yang akan bermain. Ya karena sejauh ini juga. Dan benar enggak? Ya ya, Cici di band juga. Kayaknya ini udah ada gambaran atau tebakan dari Fnatic Onyx Philippines. Coach Why Not menduga-duga atau meraba-raba bahwa nanti di sini Hildanya akan sangat kerepotan ketika berhadapan dengan Cici. Yap. Lalu masalahnya juga sekarang dengan dari Luyi kayak begini ya, kita tahu ya satu hari ini kita ngelihat beberapa kali Luyi itu bahaya semua loh cuy. Oh, dari Hun dan sekarang di Super Friends. Bahkan Hunnya sendiri tadi bilang kan pas di interview, wah Super Friends ini bisa dibilang kayak salah satu yang terbaik lah di antara mereka dari Fnatic Onyx Philippines. Oke, sementara itu satu hero terakhir yang akan di-ban. Marksman kah? Tapi terlalu beresiko apabila Marksman ya. Bruno, Beatrix ternyata Beatrix masih. Prof. Mereka mendinai Beatrix dan tinggal menjawab dari sini apakah hero-nya Kelra dulu Ini bangkit. atau jangan-jangan hero-nya Kelra ditahan dulu, Pak Pulung. Ya. Biar kita make sure dulu nih Hildanya mau ke mana nih arahnya. Ini dia. Ampun Bang King Kong. Mantap Bang. Nah, Chow, ini dia Prof Brusco ternyata. Chow ya. Di bandnya diambilnya di sini tadi, dinainya di sini Prof. Ini tapi ngedinainya dua sih. Mereka ngedinai Hilda, mereka ngedinai Chow juga. Yang dimana dua hero ini kebetulan hero-nya Liquid juga kan. Oke. Jadi mereka udah tahu persis gimana caranya untuk memotong pattern dari Link Angelanya. Sehingga untuk efek tipe spam seperti Chow sudah hilang seketika. Dan tinggal memilih hero lain juga nih untuk tim Liquid ID. Apakah mereka punya solusinya? Apakah mereka sudah mempersiapkan alternatif dari Chow yang biasa bersinergi dengan Angela di area mid lane sehingga mereka bisa memenangkan match up early gamenya. Ini possibility banyak banget ya Prof ya. Nathan Ling. Oke, mungkin Wah, hero late game. Nathan juga sebagai tambahan lagi ya untuk bisa menambahkan dari magical damage-nya beserta dengan Khalid. Khalid Roamer menjawab juga dengan kehadiran dari Chow yang sama-sama tipe poke damage. Dan bedanya Chow lebih bisa engage duluan sih Pak Pulung. Dia kan ada tipe pick off juga kan, playstyle yang bisa memenangkan early game. Ya ternyata tambahan magical damage-nya bukan dari Lunok ya Prof ya. Bukan dari Lunok, bukan dari Harit yang sudah di-ban, tapi dari Nathan. Nathan loh, hero late game yang tentunya kita ketahui sendiri juga ya bahwa memang Nathan sangat-sangat kuat untuk early game dan tempo cepat ingin diamankan oleh tim Liquid ID. Satu hero terakhir, Bruno kah yang akan dibawakan? Atau jangan-jangan di sini Kelra punya jawaban lain? Clint mungkin yang bisa melakukan poking damage? Atau jangan-jangan dia akan bermain dengan hero seperti Lunox malahan? Yap. Oke. Bruno. Ya kenapa tidak? Win rate-nya lagi bagus. Hari ini juga bisa dibilang lagi tinggi banget intensitas Bruno-nya. Sehingga kita akan melihat Bruno di tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Ini early-nya kerja keras banget dong mereka ya. Kerja keras banget. Kerja keras banget. Link Angela itu butuh waktu lama banget. Gimana lagi dengan Nathan? Minimal ya bisa dibilang Iron Shiki-nya nggak kena solo kill sama Kelra aja. Itu udah baik-baik aja Pak Pulung berarti. Serius ini kalau misalkan kena solo kill atau hal-hal yang tidak diinginkan kayak recall atau kena freeze minion, ini akan merusak keseimbangan dari gold laner-nya. Ya wes, kalau begitu teman-teman yuk. Kalau tadi kita sudah memberikan love orange untuk RRQ Hoshi di saat bertanding, sekarang waktunya yuk kita berikan lagi tenaga kalian dengan love biru di kolom komen. Coba dibanjirin itu dulu. Hey, let's go Liquidnya mana ini tim ID ini, wey. Let's go Liquid. Coba tuh. Love birunya di spam. Coba tuh sebanyak-banyak ya. Spam ya, dan Widih dengan Khalid Roamer. Tentunya tanpa dia purify dari teman-teman Fnatic Onyx Philippines, maka Khalid tim Liquid ID bisa menemukan celah, bisa menemukan targeting yang on point, sehingga kita akan melihat hal tersebut di Land of Dawn. Ya bagus ini ya, cuman getar dikit juga ini Pak. Getar dikit juga ini. Oke, wajar ya. Tim terbaik dari Filipina ini Pak Pulung. Iya loh. Oke. Dan Pavian akan siap untuk bisa melakukan farmingan menuju ke area masing-masing. Dan di area bawah coba lihat antara Hilda dan juga Hylos. Ya wes. Itu lama tuh. Dan ini dia M6 Mas yang sudah hadir teman-teman. Plus Flicker Kelra. Yang sudah keluar Iron Shiki juga Purify. Tapi Iron. Oke, satu terakhirnya. Hey! Iron Shiki bisakah dia bertahan? Tapi masih ada pergerakan Widi yang gagal untuk bisa memberikan backupan. Dan gagal kali ini Iron Shiki bertahan. Oke, untungnya masih dapetin satu cannon. Sehingga gold dari Iron Shiki tetap didapatkan barusan ya. Yap.
Dan setidaknya ya ada penyeimbang. Kenapa? Karena tadi Kelra juga dipaksa untuk recall teman-teman. Dia paksa untuk recall, dia juga keluar flicker juga kan. Sementara dibandingkan dengan adanya Purify, setidaknya di sini Liquid ID menang dari segi pertukaran battle spell. Cuma untuk King Kong, dia tidak terhentikan untuk mendapatkan level yang keempat. Screening out, dan juga pencurian terhadap satu monster. Masih coba untuk dipaksa oleh Favian. Yap, itu dia Lava Golem tadi yang udah berhasil langsung diamankan. Sementara masih ada percobaan untuk Favian dan Settlement Emblem ya, Prof. Oke, kalau dari Settlement Emblem, kita melihat Warcry juga untuk dari Favian seperti biasa. Memang favorit dia juga untuk Warcry, ingin teamfight panjang. Dan sekarang dengan adanya poke damage dari Widdy, sampai flicker pun ingin dipaksa soalnya Brusco udah mengeluarkan flickernya terlebih dahulu di bagian top lane tadi. Mau dihajar 3 player sekaligus loh, Prof. Ya, makanya. Itu Widdy maju selangkah doang loh, di tornado 2 kali doang. Tapi lagi-lagi untuk di area mid lane sekarang sudah mulai take over juga turtle-nya. Yap. 4 pemain dari Fnatic Connect Philippines coba untuk setup cepat, tapi seperti biasa Link di turtle 1 emang lebih baik farming aja biar aman, dapetin Berserker Shuri baru join the team fight. Langsung ditutup area tadi dari turtle tersebut, tidak bisa mendekat. Favian mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa monster jungle kembali. Hilda di bawah dibiarkan sendiri dan Widdy masih berputar-putar. Ketika Link memang sedang tidak populer, Favian masih memfavoritkan hero tersebut. Sekarang King Kong mencoba untuk mengejar ketertinggalan level. Favian masih butuh banyak banget source farming agar dia bisa mendapatkan item-item yang sepadan, Pak Pulung. Yap. Sementara di area gold lane juga masih cukup santai, masih cukup adem, belum ada pergerakan begitu agresif. Walaupun mereka tadi sempat melakukan sebuah konfrontasi di awal-awal ya, dan sekarang Favian udah level 6 sama seperti King Kong. Ya, karena efek dari Buset deh, apa yang terjadi untuk sekarang Widdy. Belum level 4 tertangkap basah digebukin masa. Ya, karena flickernya sudah digunakan tadi di area mid lane dan Brusco ready dengan the way of the dragon. Karena memang di sini posisinya poke damage-nya pun terus dilakukan. Wah, sakit banget tapi Iron Shiki satu terakhirnya. Bahkan sekarang entropy langsung dikeluarkan, tapi ternyata ada King Kong pula hadir di dalam match tersebut. Walaupun ada Angela di dalam tubuh dari Iron Shiki, tapi Favian hadir untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Ada perpindahan tempat kah? Mau pergi ke mana? Dan hampir ketawa tapi Super Prince hampir, namun Hilda di tempat dia berbeda. Kirk menyelesaikan Favian di area tersebut dan Super Prince berhasil didapatkan. Namun sekarang Kirk pun hadir kembali. Oke, thanks to heal-nya dari YSKL. Widdy tidak menjadi korban kedua. Setidaknya pertukaran masih adil dan masih menguntungkan bagi tim Liquid ID. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup di turtle selanjutnya. Ada purple buff dan ada juga seharusnya dari Heartguard yang sesaat lagi akan muncul dari YSKL. Dengan pertukaran barusan, setidaknya Link dari Favian tetap farming dan mendekati juga item-item selanjutnya, Bapak. Begini nih Hilda. Begini nih Hilda nih. Repot ya. Repot gitu. Ninggalin laning, cari assassin. Iya. Kirain di belakang selamat, kagak dikejar juga, Bos. Ya udah pasti sih bakal dikejar. dikejar. Pasti banget. Dan Widdy sekarang mencoba untuk melakukan tarik ulur di area turtle-nya. Karena itu adalah best thing yang bisa dia lakukan. Sebelum menunggu nanti Favian akan hadir dengan Tempest of Blade. Yap, benar sekali. Antara Aran dan juga Widdy, mereka bekerja sama. Mencoba untuk bisa menghalau pergerakan dari Kirk untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi ke area dari turtle tersebut. Oh, tapi Favian menuju ke area bottom lane. Oke. Dia menuju ke arah Kirk. Yap, dan itu dia. Seperti yang mereka ingin mengamankan karena Kirk terlebih dahulu. Dan Kirk masih berhasil untuk bisa pergi menjauh. Dan ada perpindahan tempat. 1, 2, 3 player. Ada di dalam area dari tim Liquid ID. Oke, Flask of the Oasis. First item priority dari Angelanya Yehezkiel. Di satu sisi lainnya, Kirk memberikan 1183 damage untuk Widdy seorang saja. Power of Wildness. Keganasan yang begitu liar yang diberikan oleh Hilda agar nanti Widdy tidak bisa melakukan screening terhadap King Kong. Yap, dan Favian tadi setelah bertemu dengan King Kong di area bawah, hanya saja sekarang mulai maju lagi ke dalam area turtle, tapi masih terlalu banyak SP di dalam tubuh area turtle tersebut hingga terlalu lama apabila Favian tadi ingin maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa maju, gagal untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Ada satu lagi tapi Sobri udah langsung dikeluarkan. 4 pedang udah berhasil didapatkan. Kirknya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, masuk lagi ke dalam satu rumputan. Tapi masih dikejar habis-habisan oleh 4 player yang ada di bagian belakang. Kirknya mau pergi ke arah mana dan Kirk berhasil langsung dilenyapkan seketika. Oke, tapi sebenarnya ingin ada balasan juga dari Fnatic Connect Philippines. Ada King Kong yang dilemparkan dengan satu diversion di bagian top lane. Ada satu 1v1 lagi yang masih ingin dilanjutkan. Kelra mendapatkan satu outer turret-nya di bagian top lane. Memastikan bahwa ternyata untuk sampai saat ini Kelra masih memenangkan match up di area gold. Yap, waduh.
Udah tumbang nih satu turret di atas nih. Hancur nih. Nah, ngilu nih. Udah mulai ada space yang bisa tercipta ya untuk invade menuju ke area dari purple buff. Apalagi di situ posisinya emang purple buff-nya di bagian top lane. Yep. Jadi masih connecting juga dengan Oke, Super Prince. ada Raging Side Storm dikeluarkan langsung mau pergi ke arah mana. Super Prince masih berhasil meringkuk ke tempat yang berbeda. Satu terakhirnya Super Prince masih berhasil kabur lagi dan masih berhasil selamat dengan backup pada begitu baik dilakukan oleh Fnatic Onyx PS. Malahan dua player dari tim Liquid ID lejap seketika. Ada satu revelasi memang sudah dibuka. Iron Shiki belum bisa mengatakan damage-nya, namun pada berbeda Brusco mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Tapi sedikit lebih tersisa dan triple kill didapatkan oleh Kelra. Perfect team fight dari Fnatic Onyx Philippines, tapi masih belum. Ada diversion, dicari skill-nya. Tapi untungnya posisi sedang berada di kubu yang cukup positif bagi YHSKL. Tidak ada pertumbangan secara individu. Hanya ada pertukaran dari segi orange buff saja. Oke. Tidak menambah jumlah korban. Itu udah the best thing yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Udah ya, tahan dulu emosinya. Stabilkan lagi permainannya. Kelra bahaya banget, guys. Triple kill dari Bruno. Kelra yang dari tadi kita udah sempat mention, Bruno lagi dapetin dampak positif di day one. Bruno lagi bener-bener online banget, on fire banget. Mau di early game, mid game, sampai dengan late game. Dan sekarang berseker Fury, Kelra sudah memiliki 2 item. Ini minimal-minimalnya ya. Aran bonyok sih Pak Bulung. Betul. Lah ini mah Aran udah bonyok banget Pak. Oke, Fabian mencoba untuk bisa mendekat. Tapi malah langsung ditampol. Coba lihat. Untuk kemudian Powerpoint-nya udah langsung dikeluarkan. Dan ada 2 player yang langsung menghilang seketika dengan begitu cepatnya. Ada perpindahan tepat. Mereka masih ingin lebih. Hei, tertangkap basah. Dan Fabian again and again. Satu terakhirnya berhasil didapatkan. Tapi YSKL di bagian belakang tidak akan bisa mendapatkan karena Brusco kali ini. Wow, terlalu jauh zoning out yang dibawakan oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan sekarang, dengan melihat keadaan seperti ini, 3 berbanding dengan 10 poin kill. Even Brusco sudah mendapatkan Athena Shield. Dia akan menahan Magic dari Iron Shiki. Tapi jujur, untuk early advantage-nya, dari segi early draft-nya memang tim Liquid ID pasti akan terbawa dengan suasana seperti ini. Karena memang dia membawakan Link, membawakan... Waduh, Fabiannya, Prof. Fabiannya gagal untuk bisa tadi defensor ke tempat yang lain. Iya, dan kebetulan karena YHSKL-nya masih belum siap dengan adanya Hard Guard, masih cooldown. Gak sempat untuk menggunakan satu buah Tempest of Blade. Aduh. Wah, kepleset nih. Kepleset Oke. dikit ya. Brusco, begitu pede. Dan keplesetnya dalam keadaan yang tidak bagus timingnya. Tidak baik. Karena di belakangnya udah ada banyak banget member dari Fnatic Onyx Philippines yang bisa follow up. Yep. Dan Iron Shiki, kita tahu. Sekarang masih level 10, tertinggal cukup jauh. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan di sini. Dan sudah hancur juga base turretnya dari pasifnya. Mau dipaksa kah? Malah, oke. Oh, mereka ini mundur. Dia? Enggak, mundur Prof. Mereka mundur. Mereka standby untuk lord terlebih dahulu. Dan satu-satunya winning condition dari tim Liquid ID Papulung adalah tunggu late game. Tunggu late game. Tunggu late game. Mau tidak mau. 3 kata yang benar-benar harusnya nyata sih kalau emang mau menuju ke late game. Yep. Ada Nathan, ada Link. Wah. Tapi masalahnya Nathannya 3 kali tumbang. Iron Shiki. Coba lihat. King Kong tahu-tahu level 15. Ya, udah dari tadi farming dia kan. Iya, Dan Fabian perfect circle soalnya Pak Pulung. Dari awal kita udah melihat gitu loh, point kill demi kill didapatkan. Tambah lagi dengan Deny Chow, Brusco bener-bener menurunkan kapasitas serangan dari Chowling Angelanya. Sekarang gold 8.000, leading yang jauh banget dari Fnatic Onyx Philippines. Bahkan jatuhnya ya, Fnatic Onyx Philippines ini bisa melakukan teamfight secara asal. Lihat, Evil Queller yang begitu sakit dan begitu dalam damage yang bisa diberikan dari King Kong. Ya mau tidak mau ini adalah prime time untuk Fnatic Onyx PH bisa menutup game ini teman-teman. Ini udah prime time-nya banget untuk mereka. Prime time-nya banget, 10.000 gold soalnya. Iya. Kalau di istilah prosin, itu mereka bisa tabrak asal-asalan. Tabrak asal-asalan. Iya. Tapi emang kalau ngomongin tren ya, permainan dari Fnatic Onyx Philippines dari di regular season aja, mereka emang suka nabrak kayak gini. Mereka tuh makanya menjadi tim yang paling bisa mendobrak gameplay PH yang disiplin. Karena mereka mainnya chaos. Jadi textbook bener-bener di chaos-chaosin. Di-chaosin aja. Dicoret-coret tuh iya, bukunya. Bukunya coret-coret. Tapi wey,
Oke, Entropy yang sejauh ini masih bertahan. Lordnya bisa langsung dihilangkan dengan cukup cepat, tapi sama dengan base-nya, sama dengan nasibnya. Coba ditendang tadi karena satu play di mana Arannya sekarang langsung digebukin rame-rame, tapi masih ada Revitalize. Hanya saja Aran udah tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya, bahkan Widija udah langsung menghilang. Ada pergerakan dari King Kong, tapi King Kong pun masih berhasil mundur di tempat yang lain. Brusco-nya berusaha untuk maju ke bagian depan, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Di pada tim Liquid ID satu yang terakhirnya dan selesai. 11 menit. What? 11 detik saja. Fnatic, Onyx Philippines benar-benar